Mulai saat itu, saya akan kejar koruptor-koruptor itu. Bila perlu, sampai ke Antartika. Saya bisa katakan bahwa Pak Prabowo orang yang sangat pintar dan bijaksana, tetapi juga sekaligus bodoh dan ceroboh. Presiden ke-8 kita adalah bajingan tolol. Maksud saya begini, saudara. Untuk semua pendukung Pak Joko Widodo yang mungkin pada saat ini sedang merasa kecewa atas keputusan Pak Prabowo Subianto terkait amnesti dan abolisi kepada Hasto dan juga Tom Lembong, saya sangat memahami mungkin kalian kecewa. Ya, kalau boleh jujur-jujuran, bukan kalian aja yang kecewa, juga banyak pihak yang kecewa. Dan amnesti beserta abolisi itu terkesan politis ya. Sebagai pendukung Prabowo Gibran ya, yang sampai detik ini gue selalu mendapatkan julukan buzzer dan ternak Mulyono. Melihat berita ini pertama kali, jujur, gue kaget, shock, marah, dan sedikit kecewa. Kalian tahu nggak Prabowo sekarang di mana? Setelah membebaskan 2 tersangka korupsi, Hasto dan Tom Lembong. Sepertinya Prabowo ini sangat berhati-hati untuk membuat statement. Bahkan sampai sekarang pun kita tidak pernah mendengar lagi alasan yang kuat dan alasan yang tepat mengapa diberikan kebebasan untuk kedua tersangka ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Kami bukanlah buzzer pihak manapun, kami hanya menyajikan keputusan ada di tangan Anda. Teman-teman, ini ada video yang menurut saya cukup menarik ya. Yakni tentang ya masih sama lanjutan ya kekecewaan ya, gelombang kekecewaan masyarakat terkait pemberian amnesti kepada Tom and Jerry dan juga kepada Simon Chong Kura-Kura gitu ya. Seorang netizen kelas kakap gitu ya. Ya pokoknya orang-orang keren lah ya kan, bukan kaleng-kaleng ya kan. Ini sampai menyatakan bahwa kebijakan Wowo memang sangat bijaksana, tapi sekaligus juga bodoh dan sangat ceroboh. Saya sepakat ya. Saya sangat sepakat dengan pernyataan netizen barusan ya. Karena apa? Ya karena menurut saya itu pernyataan yang tidak berlebihan ya. Karena ketika Wowo itu memilih mak lampir ya daripada Jokowi, sementara Jokowi yang membantunya menjadi presiden ya kan. Mak lampir malah apa yang dilakukan ketika Wowo menang pada saat Pilpres kemarin, malah disengketakan di MK, bahkan ke PT UN, ya kan? Tapi faktanya apa? Wowo lebih memilih mak lampir daripada Jokowi. Itu adalah sebuah kebodohan dan kecerobohan yang tidak bisa dijelaskan lagi dengan kalimat yang lebih bijak. Karena hal itu ya bisa memicu gerakan tidak percaya gitu loh ya kan. 50% rakyat Indonesia yang telah memilihnya. Coba bayangkan jika 58% rakyat Indonesia yang telah memilihnya ya kan, ya memberikan mosi tidak percaya, bagaimana jadinya ya kan? Nah, apakah tindakan ini teman-teman ya sebetulnya memang disengaja oleh si Wowo demi menaikkan pamor Gibran ya dan partai gajah ya kan yang baru saja kongres ya kan? Saya nggak ngerti juga gitu loh, karena setelah kejadian ini gajah semakin banyak dibicarakan dan semakin sering dibicarakan oleh rakyat Indonesia. Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama, kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Kalian tahu nggak Prabowo sekarang di mana? Setelah membebaskan 2 tersangka korupsi, Hasto dan Tom Lembong. Sepertinya Prabowo ini sangat berhati-hati untuk membuat statement. Bahkan sampai sekarang pun kita tidak pernah mendengar lagi alasan yang kuat dan alasan yang tepat mengapa diberikan kebebasan untuk kedua tersangka ini. Media juga seakan-akan diam. Apakah mendapatkan intimidasi? Ya kita tidak tahu ya. Yang berteriak keras hanyalah kita-kita yang mendukung Prabowo, yang kecewa atas tindakannya. Seorang presiden dalam pertama kalinya, saya ingatkan, pertama kalinya di Indonesia membebaskan koruptor yang awalnya sering berteriak-teriak ingin mengejar koruptor sampai ke Antartika, ingin membasmi koruptor, tapi itu hanya omong kosong. Ya, saya harapkan mari Bapak Prabowo, Anda di podium berteriak-teriak lagi, mengatakan seakan-akan diri Anda seperti superhero untuk bangsa ini akan memberantas korupsi. Akankah kita akan dengar suara teriakan itu lagi?
Bisa nggak teman-teman memberikan jawaban atas pertanyaan Mas Prahen Wijaya barusan di bagian depan tadi ya? Tahu nggak sekarang Wowo ada di mana gitu loh? Wowo ada di mana? Ya, setelah memberikan amnesti dan abolisi dan membikin rakyat bergejolak, ya kan? Ngilang, ya, tidak ada muncul di depan kamera ya, tapi nggak masalah, itu adalah hak-hak sebagai seorang presiden ya. Cuma saya tidak bisa menjawab pertanyaan Mas Prahen Wijaya. Di manakah dia sekarang ya, teman-teman yang mungkin berada di ring 1 kepresidenan mungkin bisa memberikan jawaban ya kan, apakah Wowo sedang merenungi nasib atau masih bangga dengan keputusannya yang dia anggap benar, yaitu memberikan amnesti dan abolisi. Ya kita nggak tahu ya kan. Lanjut. Setelah beberapa hari, isu mengenai amnesti dan abolisi, serta isu mengenai kata penyeimbang dari pengurus PDI Perjuangan, dan isu mengenai bendera One Piece, mulai terlihat resistensi bahwa barisan kekecewaan terhadap Prabowo maupun kepada PDI Perjuangan mulai mengkristalisasi menuju persiapan tahun 2029, yakni mereka cenderung akan mendukung atau berkumpul di barisan gajah, yaitu Partai PSI. Benarkah demikian akan terjadi? Kita akan melihat indikator di media sosial maupun di dunia sehari-hari. Semakin bergema tagar One Piece, itu semakin nyata sinyal-sinyal yang diberikan. Semakin bergema mengenai abolisi dan amnesti, sekecil apapun bentuk gugatan kepada hakim yang mengadilin saat perkara abolisi, itu merupakan sinyal jelas bahwa Partai Gajah akan semakin moncer. Analisa ini cuma analisa pendek, tetapi kita akan membuktikan nanti di tahun 2029. Ya, itulah yang saya katakan. Ini adalah sebuah skenario besar ya, strategi politik yang sangat luar biasa. Tentu ya, blunder-blunder yang dilakukan oleh Wowo ini sebetulnya jujur saja itu menguntungkan Jokowi dan orang-orang di sekelilingnya ya, termasuk Gibran dan juga Kaisang yang saat ini menukangi gitu ya, partai PSI, partai besar ya, calon partai besar gitu ya, dengan logo gajah gitu. Iya, nah makanya ini muncul kecurigaan, apakah sebetulnya ini ya kan, di belakang strategi ini kingmakernya adalah Jokowi, karena Jokowi yang sangat diuntungkan loh teman-teman ya, ataukah memang karena kebodohan dan kecerobohan yang dilakukan oleh si Wowo dan kroni-kroninya seperti yang diduga gitu ya, diprediksi oleh salah seorang netizen gitu loh. Saya nggak ngerti ya, yang jelas Jokowi diuntungkan gitu loh ya. Lanjut. Untuk semua pendukung Pak Joko Widodo yang mungkin pada saat ini sedang merasa kecewa atas keputusan Pak Prabowo Subianto terkait amnesti dan abolisi kepada Hasto dan juga Tomembong, saya sangat memahami mungkin kalian kecewa. Ya, kalau boleh jujur-jujuran, bukan kalian aja yang kecewa, juga banyak pihak yang kecewa. Dan amnesti beserta abolisi itu terkesan politis ya. Tapi kalian juga harus pertimbangkan ada alasan yang sangat besar di balik itu. Ya. Stabilitas politik nasional itu lebih penting daripada kepentingan pribadi. Dan sampai juga beberapa pendukung Pak Joko Widodo ya, bukan semuanya, beberapa pendukung Pak Joko Widodo yang juga turut serta menyerang saya seperti itu. Saya hanya ingin mengajak kalian flashback bagaimana kita mengupayakan Pak Prabowo dan juga Mas Gibran agar memenangkan kontestasi politik ini. Itu tidak mudah, jalannya panjang. Lalu ada narasi yang mengatakan Prabowo kalau tidak karena Gibran tidak akan jadi presiden karena Prabowo sudah kalah berkali-kali. Itu juga narasinya tidak salah, itu adalah benar. Tapi itu adalah merupakan strategi politik untuk mengambil suara, dan justru di situ menunjukkan bahwasanya strategi politik ini positif dan berjalan dengan baik. Kalau saya boleh memberikan sebuah fakta, Pak Joko Widodo tanpa Pak Prabowo Subianto dan keluarganya pun tidak mungkin bisa menjadi gubernur DKI Jakarta pada saat itu. Yang mana pada saat itu Megawati ogah banget nyalonin Joko Widodo sebagai calon gubernur. Ya. Namun diberikan keyakinan oleh pihak Pak Prabowo Subianto bahwasanya Pak Joko Widodo adalah orang yang baik. Nah, oleh karena itu makanya pihak Pak Prabowo Subianto dan juga keluarganya membiayai dengan porsi lebih besar daripada
PDIP sendiri pada saat itu, silahkan cek faktanya. Jadi kalau kita hanya memandang politik itu secara dangkal, nggak bisa. Kita akan menjadi gontok-gontokan. Di dalam politik itu pasti sudah ada MOU-nya, akan ada menggunakan asas win-win solution. Jadi saya heran, Pak Joko Widodo dan Pak Prabowo Subianto itu hubungannya sangat harmonis dan sangat baik-baik saja sampai saat ini. Lalu kenapa pendukung Pak Joko Widodo dan Pak Prabowo Subianto saling gontok-gontokan? Di situ saya yang membuat saya agak shock gitu loh. Saya tidak pernah mengesampingkan Pak Joko Widodo. Selama ini saya juga membela Pak Joko Widodo. Ketika Pak Joko Widodo memang pantas dibela ya, di garis bawahi, bukan membela buta-butaan seperti itu. Jadi bagaimana Pak Jokowi berjuang, bagaimana Pak Prabowo Subianto berjuang. Mereka sama-sama berjuang, mereka saling mendukung. Tidak pernah dari kedua orang itu saling mengklaim dukungannya. Jadi mereka itu seperti simbiosis mutualisme. Mereka saling mendukung, mereka juga saling membutuhkan. Jadi hentikanlah polarisasi yang kalian lakukan. Kita mau merayakan hari kemerdekaan, sudah saatnya kita bersatu kembali. Kesampingkan ego kalian secara pribadi, mari menatap secara lugas untuk masa depan. Kenapa kalian harus memusuhi pendukung Prabowo? Pendukung Prabowo sebenarnya juga punya hak untuk membela diri. Kemarin saya ada baca komen, katanya dia bermasalah dengan Sylvia Chan gitu. Ya wajar Sylvia Chan mengatakan bahwasannya kenapa kalian harus pilih? Ya wajar, karena kalian terus-menerus membabi buta menyerang dia gitu. Jadi bahasa-bahasa yang mungkin bisa saling melukai sebaiknya dihindari. Saya juga tidak menginginkan perpecahan, tapi saya juga manusia, maka saya juga berhak membela diri. Ya, jadi begini Mbak siapa? Mbak Ririn ya, yang sudah ya sering sekali kami ambil videonya untuk sebagai materi konten-konten yang kami buat gitu ya. Jadi sebetulnya yang disampaikan oleh Mbak Ririn ya tidak salah gitu ya, bahwa memang semuanya itu pasti ada strategi ya kan. Jangankan orang pintar, orang cerdas ya kan. Ya kan, orang bodoh pun juga memiliki strategi ya kan. Cuma yang menjadi persoalan adalah strategi ini dinilai konyol oleh masyarakat gitu ya, oleh sebagian besar pemilih paslon 02 gitu loh. Kalau berstrategi minimal itu ya Pak Jokowi lah ya kan. Dia berstrategi ya untuk aman ya kan, untuk mengamankan bangsa dan negara termasuk jabatannya sebagai seorang presiden dengan cara-cara yang masih bisa ditoleransi oleh masyarakat gitu loh. Walaupun awalnya dulu ketika mengajak Wowo itu masuk ke kabinet, ya pendukung Pak Jokowi kecewa. Tapi kan sekali lagi nggak ada pelanggaran hukum yang terjadi di situ gitu loh. Maksudnya mengajak Wowo masuk ke dalam kabinet menjadi bagian dari rekonsiliasi politik nasional, nggak ada pelanggaran hukum yang dilakukan di situ gitu loh ya. Jadi menurut saya kalau memang ini adalah sebuah strategi yang diterapkan oleh si Wowo, menurut saya strategi ini adalah strategi yang sangat konyol. Kenapa? Karena sama saja si Wowo ini sedang berhadapan dengan rakyatnya sendiri, dengan pemilihnya sendiri. Koruptor loh dibebasin. Nggak ada cara lain apa untuk melakukan rekonsiliasi dengan si Kebo selain membebaskan koruptor gitu loh maksudnya masyarakat ya. Lanjut. Sebagai pendukung Prabowo Gibran ya, yang sampai detik ini gue selalu mendapatkan julukan buzzer dan ternak Mulyono, melihat berita ini pertama kali jujur gue kaget, shock, marah dan sedikit kecewa. Tapi apakah karena ini gue menyesal memilih Prabowo Gibran? Jawabannya tidak. Tentu tidak, gue tidak menyesal sama sekali. Kenapa? Yang pertama itu karena gue sudah membaca buku Paradoks Indonesia, yang dimana isinya itu memang relate dengan kondisi Indonesia dan beberapa kebijakan yang sudah diterapkan oleh Pak Prabowo Subianto. Lalu yang kedua itu setelah mendengar statementnya Mas Gibran. Dan gue juga setuju dengan statementnya Mas Gibran bahwasanya keputusan ini itu sudah melalui pertimbangan dan kalkulasi yang cukup matang. Dan gue yakin ini juga sudah dikomunikasikan kepada Mas Gibran selaku wakil presidennya. Lalu yang ketiga adalah alasan dibalik pemberian amnesti dan abolisi ini. Oke, gue cukup bisa menerima karena gue ingat dengan satu series yang pernah gue tonton beberapa tahun yang lalu. Buat kalian yang suka dunia politik, kalian wajib nonton karena kalian akan tahu, oh begini ya ternyata dunia politik itu. Untuk mencapai tujuan yang mulia, untuk melawan kebohongan dan kejahatan besar, itu tidak bisa kalian lurus-lurus aja. Perlu strategi, perlu taktik yang jitu. Dan terkadang itu harus membuat keputusan yang sangat pahit karena harus bernegosiasi atau membuat deal dengan lawan politik kita. Video ini gue tujukan kepada para pendukungnya Prabowo Gibran yang masih waras. Kalau yang udah nggak waras, scroll aja, skip aja videonya. Yuk pakai nalarnya secara baik.
Ini ada beberapa oknum yang mengatakan kalau Pak Prabowo ini mengkhianati Pak Jokowi. Coba deh kita flashback ke tahun 2019. Saat itu terjadi perpecahan antara kecebong dan kampret. Tahu kan kondisinya Indonesia saat itu? Tahu kan? Ingat kan? Tapi dua orang yang menjadi rival politik, rival sengit, 2 kali pilpres, mau bersatu demi persatuan dan kesatuan negara ini bersama-sama membangun bangsa dan negara. Kalian bisa bayangkan nggak kalau misalkan ya 2 orang itu nggak bersatu, itu gimana perpecahan semakin melebar dan meluas. Mereka nggak mikirin tuh perasaan mereka masing-masing nih harus menjadi satu dengan rival politiknya. Dan sekarang nih di tahun 2024 setelah menjadi presiden, Pak Prabowo ini sering kan di dalam pidatonya ini mengucapkan terima kasih kepada Pak Jokowi yang sudah memberikan dukungannya kepada Pak Prabowo. Dan di beberapa kesempatan itu terlihat jelas bahwasanya Pak Prabowo ini sangat menghargai dan menghormati Pak Jokowi. Dan bahkan di depan ribuan kader Gerindra, Pak Prabowo mengatakan kalau ada yang melukai Pak Jokowi itu artinya melukai seluruh kader Gerindra. Jadi apa mungkin seorang Prabowo Subianto itu mau melukai dan mengkhianati Pak Jokowi yang sudah baik kepada Pak Prabowo? Gini loh, Pak Prabowo nih ya sama orang yang udah jahat sama Pak Prabowo aja masih bisa baik. Kalian ingat kan perjanjian batu tulis, bagaimana Pak Prabowo dikhianati di perjanjian batu tulis itu? Dan kalian ingat nggak? Itu ada orang yang katanya, saya nggak akan nyapres selama Pak Prabowo nyapres. Padahal itu orang udah dibiayai di pilkada ratusan miliar. Tapi Pak Prabowo itu masih bisa baik kepada orang-orang yang jahat sama Pak Prabowo. Udah nggak mikirin tuh perasaannya sendiri, nggak ada. Ini semua buat bangsa dan negara. Demi persatuan dan kesatuan. Jadi kalau sama orang yang jahat aja masih bisa baik, bagaimana mungkin mengkhianati atau melukai orang yang sudah baik kepada Pak Prabowo Subianto? Coba deh dipakai nalarnya ditelaah, jangan apa-apa tuh sumbu pendek. Iya, saya tertarik dengan pernyataan Mbak Pecel Lele setelah membaca buku Paradok apa tadi ya, pokoknya dibuat oleh si Wowo gitu ya. Jadi begini Mbak, ya kan, itu kan sebuah buku, sebuah tulisan, ya kan. Ya bisa jadi apa yang ditulis itu nggak sesuai dengan fakta di lapangan. Lagi pula kalau Anda menganggap bahwa buku itu adalah salah satu teori ya atau strategi yang akan diterapkan oleh si Wowo dalam membangun bangsa dan negara ini ya kan. Tetapi kalau faktanya tidak sesuai dengan kenyataan empiris di lapangan, berarti ya kan itu omon-omon gitu loh. Karena apa? Teori, kaidah itu sesuatu yang harus diintisarikan dari fakta di lapangan. Kalau misalnya membangun bangsa dan negara agar maju, bebas dari para koruptor, kemudian strateginya adalah mengampuni para koruptor. Nah ini saya nggak mengerti di mana korelasinya dan dengan cara apa harus dilakukan pembenarannya gitu loh. Memberantas korupsi dengan cara membebaskan koruptor misalnya. Membangun bangsa dan negara agar bersatu ya. Jadi orang-orang yang berbeda di dalam sebuah negara ini disatukan dengan cara mengampuni para koruptor. Nggak masuk dalam pemikiran gitu loh ya, nggak ngerti saya, tapi ya nggak masalah kalau memang Mbak Pecel Lele masih menganggap ini adalah sebuah strategi yang wajar-wajar saja. Ya, kita lihat saja nanti perkembangannya bagaimana. Apakah ya kan Indonesia akan semakin baik ataukah seperti dugaan banyak orang saat ini yang meyakini dalam waktu dekat kemungkinan besar ya kan gelombang atau ancaman disintegrasi bangsa akan datang ya. Maksudnya ancamannya, tapi saya tetap berharap NKRI harga mati. Kan seperti itu ya, lanjut. Saudara, dalam putusan mengeluarkan abolisi dan amnesti menjadi polemik bagi pemerintahan Pak Prabowo. Dan ini akan menggerus kredibilitas dari Prabowo sendiri. Presiden Prabowo Subianto menegaskan akan terus membongkar kasus-kasus korupsi di Indonesia. Integritas yang dia katakan, dia gaungkan, memberantas korupsi dan tidak sejalan dengan apa yang terjadi saat ini. Mulai saat itu, saya akan kejar koruptor-koruptor itu. Bila perlu, sampai ke Antartika. Saya bisa katakan bahwa Pak Prabowo orang yang sangat pintar dan bijaksana, tetapi juga sekaligus bodoh dan ceroboh. Presiden ke-8 kita adalah bajingan tolol.
Maksud saya begini, saudara. Kita tahu bahwa Pak Prabowo sedang membenahi bangsa ini. Dan obsesinya seorang Prabowo untuk mendekati seorang Megawati sudah bertahun-tahun. Bahkan sudah satu dasawarta. Pak Prabowo kecewa. Nah, kalau anda di pihak saya, kira-kira kalau anda manusia dan anda di pihak saya, kira-kira kecewa atau tidak? Saya nggak tahu apakah ini Pak Prabowo punya obsesi untuk mencintai Ibu Megawati setulus-tulusnya tapi nggak dibalas seperti cinta yang bertepuk sebelah tangan begitu. Ini jadi lucu, saudara. Pemberian amnesti kepada Hasto ini berimplikasi luar biasa. Dan sampai dengan persidangan, hakim juga sudah memutuskan bahwa dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh yang bersangkutan dinyatakan terbukti dan memutus vonis 3,5 tahun Bagi bangsa ini. Bagaimana reaksi dari seorang Megawati yang menganggap bahwa maaf ya, kalau saya lihat KPK sekarang, seringnya bukan main. Sayalah yang membuat yang namanya komisi pemberantasan korupsi. Hasto tidak bersalah. Dia tidak terbukti. Bertolak belakang dengan KPK yang mengatakan perkara ini berangkat dari kegiatan tangkap tangan KPK pada tahun 2020 yang selanjutnya KPK melakukan proses penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan sesuai dengan mekanisme dan ketentuan hukum yang berlaku. Dalam perkara ini hakim juga telah memutus bersalah terhadap yang bersangkutan dan sudah terbukti bahkan tertangkap tangan oknum-oknumnya dan diselidiki bertahun-tahun dan baru kemarin berhasil Hasto ditangkap dan kemudian divonis. Dan tiba-tiba saja dunia jagat maya dan masyarakat Indonesia kaget dengan pemberian amnesti. Untuk pemberian amnesti dan abolisi, saya tanda tangan. Yang dilakukan oleh Pak Prabowo. Saudara, saya ingin mengatakan sesuatu hal yang penting buat seorang Pak Prabowo, bahwa sebagai seorang pemimpin, apalagi pemimpin tertinggi sebuah bangsa yang besar bernama Indonesia, bahwa setiap putusan pemimpin itu penting sekali karena akan mengakibatkan suatu reaksi yang besar. Saudara, ketika saya melaporkan kasus rencana beberapa adik saya untuk menjual aset-aset keluarga dengan cara memanipulasi, persekongkolan, dan meminta saya sebagai direktur utama untuk menyetujuinya, yang kemudian saya tolak, di mana adik-adik saya marah dan memfitnah saya, malah keadaan sebaliknya. Dan kemudian saya minta kepada bapak saya agar menuntaskan masalah ini dan mengeluarkan adik-adik saya dari perusahaan agar perusahaan menjadi makin baik. Apa yang dilakukan oleh bapak saya justru malah melindungi adik-adik saya dari rencana jahat tersebut dan laporan korupsi yang dilakukan bertahun-tahun. Kemudian akhirnya saya memutuskan untuk meninggalkan perusahaan karena menurut saya kalau sudah tidak bisa lagi berlaku vonis and reward, hukuman dan penghargaan di dalam aspek kehidupan, itu akan berakibat buruk bagi masa depan perusahaan. Dan akibatnya 7 tahun kemudian setelah saya berhenti dari perusahaan orang tua saya, perusahaan itu bangkrut dan dilego habis. Dan 1 tahun kemudian bapak saya baru mengakui bahwa apa yang saya katakan adalah benar dan dia bersalah. Tetapi saya katakan kepada bapak saya, ya sudah, buat apa menyesali apa yang sudah dilakukan oleh orang tua saya. Saudara, pelajaran penting yang saya ingin katakan adalah kita harus bertindak
adil dalam arti kita harus menghukum yang bersalah dan menghargai orang yang tidak bersalah. Itu saja cerita dari keluarga saya. Ya, saudara bisa bayangkan, Pak Prabowo membangun reputasinya selama 20 tahun, 30 tahun bahkan. Ini masa harus dihancurkan hanya karena ingin menyenangkan seorang nenek-nenek tua yang nyinyir terus? Ya, ingin Hasto dibebaskan? Masyarakat berkata bahwa ini adalah barter politik. Saya tidak percaya, tetapi melihat kenyataan-kenyataan yang ada, mungkin saja ini terjadi. Barternya apa? Pak Prabowo ingin suatu kondisi totalitas full power dari dukungan DPR 100%. Bagaimana mungkin? Di tangan Pak Prabowo itu sudah ada 80% dukungan DPR untuk melakukan putusan apa saja di bangsa ini. Pak Prabowo akan didukung oleh fraksi-fraksi di dalam koalisinya Pak Prabowo. Apakah itu kurang? Mau ngapain lagi ditambah dengan PDIP? Yang akibatnya tidak mendidik bangsa ini. Sementara bangsa ini sedang susah. Kita juga melihat bahwa Pak Prabowo ini orang yang tidak pernah turun. Pak Prabowo Subianto, Pak Menteri, Ibu, dan semuanya gitu, turun ke lapangan. Please, datangi rakyat, lihat penderitaan mereka. Ke lapangan. Beda dengan Bapak Jokowi, belusukan ke bawah, melihat keadaan masyarakat, turun ke pasar. Dengan postur Pak Prabowo, dengan gayanya dan usianya, tidak memungkinkan dia seperti Bapak Jokowi yang kurus, kerempeng, dan ramping, mudah kesana kesini. Tidak ada capeknya dia mengurus kesana kesini. Saya melihat seorang Prabowo ini seperti duduk di singgasana dan hanya mendengarkan nasihat-nasihat dari penasehat-penasehat pribadinya. Saya sudah memilih pilihan politik saya, yaitu memilih pasangan Prabowo dan Gibran. Tetapi jujur saya katakan, saya memilih seorang Prabowo itu karena pilihan Bapak Jokowi. Dan Pak Jokowi ketika dihimpit hari ini dengan isu-isu yang menurut saya tidak masuk akal tentang ijazah palsu, isu pemaksulan, saya tidak melihat secara tegas Partai Gerindra juga elitnya berkata tegas. Jangan ragu-ragu, Pak. Kalau Pak Jokowi dicubit, yang rasakan seluruh partai Gerakan Indonesia Raya. Tidak ada pembelaan. Apa yang dikatakan di dalam HUT Gerindra kemarin, Kita berhasil karena kita didukung oleh Presiden ke-7. Tepuk tangannya, kurang semangat. Ketika mengeluh-elukan, mengucapkan terima kasih kepada seorang Bapak Jokowi, itu terdengar seperti orang sedang, ya Bapak saya bisa katakan, itulah faktanya. Waduh, Bapak Tendi, ya kan, yang masih selalu menyempatkan diri untuk membuat VT gitu ya, membuat speech terkait perkembangan perpolitikan tanah air terhangat dan juga terkini. Nah, menurut teman-teman bagaimana pernyataan panjang Bapak Tendi barusan, ya kan? Karena ya kita ketahui bersama lah, kelihatan sekali dari diksi yang dipilih, kemudian juga intonasi ketika berbicara, ya ini bukan orang sembarangan teman-teman ya. Dan saya sepakat bahwa ini adalah sebuah keputusan yang sangat bijaksana, sekaligus bodoh dan ceroboh, ya kurang lebih seperti itulah ya. Kenapa demikian? Ya gimana enggak gitu loh. Masa sih Pak Jokowi lebih milih si Wawa lebih memilih Nenek Lampir ya kan daripada Pak Jokowi. Emang Nenek Lampir sudah berjasa apa Pak? Ya kan?
Iyalah berjasa memulangkan Anda dari Yordania misalnya, ya kan? Mungkin kemudian membantu Anda membangun partai dan lain-lain dan lain-lain. Tapi kan Anda tidak pernah jadi presiden, Pak. Mencalonkan diri berkali-kali juga gagal. Baru setelah Anda itu berteman dengan Pak Jokowi, dibantu oleh Pak Jokowi, ya kan? Anda langsung jadi presiden. Tapi kalau Anda justru mengkhianati Pak Jokowi, ya tidak berlebihan jika masyarakat atau rakyat mengatakan tunggu saja karmamu. Ya kurang lebih seperti itulah ya. Bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda. Silakan tulis di kolom komentar baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.